Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemikir, saya Raihana Alfimuna Nasution. Salam jumpa di podcast Pemikir Bicara. Terkait isu nasional 11 April 2022, di mana seluruh mahasiswa Indonesia turun ke jalan terkait penolakan pemilu tahun 2024, penolakan 3 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, kenaikan harga BBM, dan lainnya. Untuk mengupas tuntas hal tersebut, kita kedatangan narasumber yang merupakan tokoh mahasiswa Sumatera Utara, Abang Da Arifuddin Bone. Selamat datang Abang Da. Siap, selamat datang kembali. Apa kabarnya Abang Da? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang Da. Setelah turun aksi beberapa hari yang lalu, suara masih aman Bang Da? Iya, masih Alhamdulillah. ada hilang-hilang sedikit. Hilang-hilang sedikit gitu nggak ya orasi Bang? kan. Nggak orasi gitu. Tapi menurut saya orasinya itu sangat luar biasa karena gubernur kita langsung turun ya Bang Da ya? Ya, alhamdulillah gubernur, ketua DPRD juga turun. Berarti insya Allah tuntas lah gitu ya Bang Da Mudah-mudahan, ya? mudah-mudahan. Oke, setelah itu kesibukannya apa Bang Da? Kalau sekarang ini, kalau ditanya kesibukan, aktifnya di organisasi mahasiswa Sumatera Utara, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara, atau disingkat dengan IMM, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya sebagai ketua umum. Terkait mahasiswa yang turun di tanggal 11 April, kemudian kita juga di Sumatera Utara itu ada di tanggal 12 April turun ya kan Abang Da. Kemudian itu ada beberapa poin penting seperti penundaan pemilu, kemudian menolak 3 periode presiden kita, juga ada penolakan harga BBM yang naik, kemudian ada bahan pokok, kemudian PPN. Itu bagaimana tanggapan Abang? Apakah poin-poin itu sebelumnya sudah dibahas oleh mahasiswa-mahasiswa ataukah itu hanya ikut-ikutan saja? Karena kan sebelumnya dari ibu kota, mahasiswa di ibu kota yang turun langsung untuk aksi, apakah di Sumatera Utara itu hanya ikut-ikutan saja Abang mengenai poin-poin itu? Bagaimana tanggapannya? Oke. Sebelumnya terima kasih Medan Mikir sudah mengundang kita dari IMM. Mungkin saya sebagai ketua umum hadir di sini memberikan pandangan, ya saya sangat apresiasi sekali lah. Masih ada podcast yang masih mengangkat isu tentang begini. Yang pertama saya sapa dulu, salam pemikir untuk para penonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat diskusi kita hari ini. Kalau tadi ditanya terkait tentang hal-hal yang berkaitan isu nasional, apakah ini hanya ikut-ikutan saja atau tidak? Pada intinya sebenarnya banyak instrumen di Dewan Pimpinan Pusat itu di Jakarta yang mengangkat terkait dengan isu-isu yang belakangan ini muncul di permukaan. Kalau kita khusus dari IMM ataupun organisasi mahasiswa yang lain, itu memang menanggapi isu ini merupakan turunan daripada Dewan Pimpinan Pusat ataupun pengurus besar ataupun hal yang di atas kita, satu tingkat pengurusan di atas kita Sumatera Utara. Terkait dengan itu memang aksi ini memang aksi serentak, tapi yang menggalang aksi atau menginisiasi aksi ini banyak instrumen. Di antaranya kan ada BEMSI, BEMNUS dan lain-lain, ada juga organisasi Cipayung. Yang menggalang aksi untuk 11 April itu memang dari BEMSI kita bilang. Tapi kalau kita IMM sendiri itu tidak dipatokkan untuk tanggal berapa. Kita tidak ingin bersamaan dengan aksi yang masa yang bergabung yang lain, makanya kita buat aksi sendiri, yaitu kemarin gabung tanggal 14. Terkait poin-poin penting yang diajukan ketika aksi kemarin itu Bang, kan ada salah satunya itu penundaan pemilu, kemudian harga BBM, harga bahan pokok, salah satunya itu minyak yang sempat melonjak gitu ya kan Bang. Kita ini sempat di PHP-in sama pemerintah gitu ya kan Bang. Sebelumnya itu dikasih harga 14.000, kemudian sekarang udah naik jadi 28.000 seliter gitu. Kemudian juga ada lagi dari bahan pokok yang lain, juga ada dari PPN gitu. Gimana pandangan Abang mengenai isu-isu tersebut Abang dah? Oke. Yang pertama mohon maaf suara saya mungkin belum bisa maksimal kembali karena kemarin baru selesai aksi juga, sudah lama suaranya, pita suara agak bermasalah nih. Kalau perihal poin-poin itu tadi, isu-isu nasional itu tadi, sebenarnya kita IMM khususnya dari mulai Dewan Pimpinan Pusat sampai DPD di semua provinsi itu tetap kritis terhadap keputusan pemerintah di isu manapun. Kemarin kita di Wadas juga isu darurat HAM juga kita angkat dan itu malah jadi instruksi aksi serentak dari DPP IMM.
Artinya poin-poin yang tadi Mbak sebutkan itu adalah salah satu poin yang bisa dikritisi untuk hari ini saja ataupun beberapa belakangan waktu ini saja. Sebelumnya kan juga banyak isu-isu yang beredar dari nasional seperti darurat HAM yang ada di Papua, penembakan aktivis dan lain-lain, yang di Sulawesi dan lain-lain, Wadas di Jawa Tengah. Artinya itu mendorong kita sebagai mahasiswa untuk kritis terhadap situasi yang ada di Indonesia ini, baik dari segi darurat HAM ataupun pemerintahan yang berjalan untuk mengawali ekonomi ini biar lebih baik lagi. Itu yang sebenarnya fungsi kita di IMM ini gitu. Kalau dari beberapa poin itu, menurut Abang yang paling urgent itu yang mana? Dari beberapa poin yang diajukan mahasiswa itu, mulai dari pemilu, harga bahan bakar, harga bahan pokok gitu. Ya, ini kan jadinya kayak kayak domino efek ya. Kalau satu poin dipisahkan dengan poin yang lain. Benar. Karena kalau ditanya mana yang paling urgent, ya semua ini adalah hal urgent yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kalau pemerintah ini kan berjalan banyak perangkatnya, ada militer, polisi, kemudian ada anggota legislatif yang terus mengawal. Artinya nggak bisa sih menurut kita ini mana yang lebih urgent. Semuanya urgent karena semua ini berkesinambungan terhadap penilaian pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Saya kira itu nggak ada yang nggak urgent sih, semuanya urgent. Jika semua tergantung dari pemerintahnya berarti ya Bang, pusat utamanya. Berarti secara otomatis dari pandangan Abang juga tetap menolak dari 3 periode kepemimpinan Jokowi atau penundaan pemilu tadi gitu ya kan Bang, intinya. Jika memang itu menjadi aspek utamanya, bagaimana solusinya gitu Bang? Jika kemarin kan mahasiswa sudah turun gitu ya kan Bang, tapi jika pemerintah itu tidak ada respon, itu bagaimana nanti langkah ke depannya? Terkhusus dari organisasi Abang sendiri, dari IMM-nya. Ini yang terkait penundaan pemilu ya? Iya, jika tidak ada tanggapan dari pemerintah setelah kita aksi. Sebenarnya kan kalau di pusat mungkin beberapa kali Presiden Jokowi sudah menegaskan untuk tidak memperpanjang ataupun menunda pemilu di 2024. Namun ini kan sudah digulirkan oleh banyak diantaranya beberapa menteri lah, ya kan, orang-orang terdekat Presiden. Tapi kita memandang ini tidak ada ruang untuk pembahasan ini karena ini sudah final. Finalnya dalam artian tidak bisa dilanjutkan dalam hal tidak ada undang-undang yang membenarkan untuk diperpanjang. Makanya tuntutan kita aksi kemarin itu tidak lagi membahas terkait dengan penundaan pemilu. Meskipun kita IMM Sumatera Utara hari ini tetap masih fokus mengawal ini agar tidak lagi menjadi pembahasan publik. Insya Allah di hari Minggu ini tanggal 17 kita IMM Sumatera Utara mengundang beberapa ketua-ketua partai yang akan nanti dibahas dengan terkait tema itu penundaan pemilu. Kita dari IMM sebagai wadah untuk memfasilitasi diskusi dari beberapa ketua partai dan mudah-mudahan itu nanti mendapati hasil diskusi yang bisa menjadi referensi untuk kita memandang isu ini. Walaupun kita sebenarnya secara hati dan secara konstitusi itu kan tidak ada jalan untuk bisa ditunda. Tapi kita lihat nanti diskusinya gimana, melebar atau ada yang pihak mendukung pro dan kontra, nanti kita lihat di sana. Mudah-mudahan diskusinya bermanfaat juga untuk masyarakat lah gitu bilang. Kalau saya boleh tahu Bang, mungkin boleh dijabarkan apa jawaban dari gubernur kemarin setelah aksi itu sama ketua DPRD gitu setelah turun aksi dari Cipayung ya Bang, Cipayung Sumatera Utara, itu jawaban dari gubernur dan ketua DPRD itu apa Bang? Dan mungkin boleh disampaikan di podcast ini. Oh ya, memang sebagai informasi tambahan kemarin hari Kamis tanggal 14 April 2022 Cipayung Plus Sumatera Utara yang tergabung dari beberapa organisasi mahasiswa itu IMM kita, ada juga PMII, kemudian ada juga Himmah, kami, GMNI dan GMKI. Itu kita sepakat untuk turun aksi di depan kantor DPRD di hari Kamis kemarin. Ya, ada 4 tuntutan utama yang fokus kita kemarin. Yang pertama itu adalah menolak kenaikan harga BBM, kemudian menolak kenaikan PPN pajak yang dari 10% menjadi 11%, kemudian menolak kemudian mengusut tuntas mafia minyak goreng. Itu adalah poin-poin diantara daripada
tuntutan kita kemarin. Jadi kalau ditanya pembicaraannya apa yang disampaikan, intinya dari itu kan mungkin masyarakat dan sobat podcast ini pada penasaran ya, karena gitu. video-video dan foto-fotonya sudah menyebar di beberapa media. Kemarin Gubernur menerima pembicaraan kita itu dengan dibuka dengan kalimat bahwa beliau bangga terhadap Cipayung yang hadir dan turun aksi ke jalan itu. Beliau menyatakan bahwa kalian semua adalah anak-anak saya. Dia merasa beruntung karena di tengah situasi kondisi yang seperti ini masih ada mahasiswa atau anak muda yang peduli dan peka terhadap kejadian-kejadian ataupun perkembangan yang ada di masyarakat khususnya di Sumatera Utara ini. Jadi beliau menekankan kepada kita mahasiswa yang hadir di sana itu khususnya pada poin yang keempat, yaitu apa? Mengusut tuntas mafia minyak goreng. Karena yang poin 1, 2, dan 3 sebelumnya itu sifatnya itu adalah mereka meneruskan tuntutan kita ke pusat, ya kan, seperti kenaikan BBM, kemudian kenaikan PPN yang menjadi 11%. Tapi kalau untuk mafia minyak goreng itu memang kita sudah lihat sebelum beberapa waktu lalu memang mereka ada membuat satgas kan gitu. Artinya itu yang diseriusi dan akan ditindaklanjuti secara tegas untuk mengusut tuntas mafia minyak goreng. Itu yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara yang menyambut kita aksi kemarin. Itu kan tadi jawaban dari Bapak Gubernur Sumatera Utara. Kemudian dilanjut dengan jawaban dari Ketua DPRD Sumut, itu bagaimana Bang? Mungkin boleh disampaikan juga. Ya, pada dasarnya memang yang penyampaiannya itu tidak jauh berbeda. Memang mereka mengapresiasi aksi kita, kemudian tuntutan itu akan diteruskan ke pusat. Kemudian salah satu poin yang penekanan mereka bisa maksimal untuk mengerjakannya itu di poin yang keempat tadi, yaitu mengusut tuntas mafia minyak goreng. Jadi yang disampaikan Pak Baskami Ginting selaku Ketua DPRD juga, karena ada kepala eksekutif kita dan legislatif kan, karena itu Pak Gubernur dan Pak Ketua DPRD Sumut juga hadir. Beliau juga menyampaikan terkait tentang aksi kita, yaitu sama untuk menseriusi, kemudian juga akan bersama-sama pemerintah Sumatera Utara untuk mengusut tuntas mafia minyak goreng. Walaupun aksi kita itu baru disambut setelah orasi 4 ketua Cipayung itu, yang pertama Himmah, kemudian yang kedua baru GMNI, kemudian PMII. Tidak ada respon. Waktu kita yang orasi agak sedikit rame panggungnya, alhamdulillah turun juga disambut. Ya itu apresiasi kita juga kepada mereka untuk bisa menyambut masa aksi. Itu sih yang disampaikan. Ada tidak kira-kira Bang Da yang disampaikan dari Ketua DPRD dan Bapak Gubernur untuk jawaban dari yang kita minta itu, ada tidak waktunya kapan gitu Bang Da? Misalnya oke, ini kan saya mendukung dari kalian, saya akan memberi jawaban sampai batas waktunya hari ini gitu. Ada atau tidak Bang Da? Nggak, memang tidak ada secara eksplisit menyampaikan begitu, tapi kita meminta untuk dalam tempo 1 minggu setelah aksi ini dan sudah ditanggapi, kita akan evaluasi lagi atau menagih lagi kembali. Baik itu mungkin bisa jadi dalam bentuk aksi ataupun dalam bentuk diskusi ataupun audiensi, nanti kita lihatlah perkembangannya gimana. Berarti kemungkinan jika tidak ada jawaban dari pemerintah gitu, khususnya DPRD Sumut ataupun gubernur, mungkin dari Cipayung kemudian lagi ataupun yang lainnya bakal siap untuk turun lagi ke jalan ya Pak? Ya, kita aksi 14 kemarin itu bukan aksi untuk penutupan daripada isu ini ditutup, tapi kita tetap terus kawal perkembangan daripada isu ini gitu. Mungkin itu bisa catatan bagi DPRD Sumatera Utara dan Bapak Gubernur juga. Mudah-mudahan mungkin bisa disampaikan Abang Da, jika tidak ada jawaban kami akan turun lebih banyak gitu ya kan Abang Da. Sudah kita sampaikan di mobil komando untuk ketika nanti tidak ada tanggapan, kita bisa memungkinkan akan membahas atau follow up kembali hasil daripada aksi kita kemarin gitu. Oke. Tapi Abang Da, ada juga saya lihat di sosial media, terkhusus sekarang kan lagi zamannya itu yang namanya TikTok gitu ya kan Bang Da. Jadi situ banyak pro dan kontra dari netizen kayak gitu ya kan. Netizen bilang ngapain sih ribut-ribut gini, apalagi mahasiswa, kemana aja baru ributnya sekarang kayak gitu. Jadi ada juga sempat tercetus mahasiswa sekarang itu udah nggak pantas demo lagi gitu loh Bang Da, udah nggak pantas demo lagi karena mahasiswa ini juga
lebih banyak itu juga menikmati gitu, dalam arti menikmati apa yang sudah dibuat di negara itu kayak gitu. Maksudnya kayak menikmati mungkin kayak pajak PPN itu kan naik gitu kan menjadi 11%. Sementara mahasiswa juga ataupun orang tuanya banyak juga yang tidak membayar pajak gitu. Jadi seakan-akan udah nggak pantas kamu demo. Gimana pandangan Abang Dan mengenai kata apakah mahasiswa itu masih pantas demo gitu? Oh ya. Gimana pandangannya Bang Dan? Kalau pertanyaannya apakah mahasiswa masih pantas berdemo? demo, tentu jawabannya bukan berarti pantas atau tidak, ya kan. Tetapi kita kalau di IMM itu kan ada trilogi kader IMM kan begitu kan, trilogi IMM. Yaitu salah satunya adalah humanitas. Nah, humanitas ini adalah di IMM inilah kita ditempa untuk mengasah kepedulian kita kepada sosial, kemudian kepekaan kita terhadap isu-isu yang ada menimpa langsung mengena kepada masyarakat. Artinya dengan kenaikan PPN yang dari 10% menuju 11% itu kan dibebankan langsung kepada masyarakat, kepada pembeli, ya kan begitu. Artinya di tengah masyarakat yang mungkin hari ini mulai pulih daripada dampak ekonomi setelah pandemi Covid kemarin, ini serentak juga dinaikkan PPN ini bersamaan dengan Pertamax kemarin yang naiknya di tanggal 1 April. Artinya daya beli masyarakat ini yang mungkin beberapa lapisan masyarakat sudah mulai memulihkan ekonominya malah dibebankan lagi kepada naiknya PPN 1%. Artinya ini kan seperti saya bilang tadi di awal, efek dominonya panjang. Pajak yang dinaikkan itu akan berdampak juga tentu BBM yang naik tentu juga diiringi dengan kenaikan harga-harga yang lain di masyarakat. Artinya daya beli masyarakat yang hari ini kondisi masyarakat yang masih sulit diubani lagi terhadap kenaikan-kenaikan yang kebijakannya itu dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Itu dasar kita kenapa mahasiswa tidak boleh tidak untuk turun atau menyuarakan isu nasional ini, atau karena ini kan kebijakan dari pemerintah pusat. Kalau ditanya apa namanya demo itu pantas, masih pantas ada, ya tidak ada jawaban masih atau tidak. Memang itu adalah bagian dan ruh pergerakan daripada mahasiswa itu. Kemarin itu kan Gubernur Sumatera Utara udah turun ketika aksi orang abang dari Cipayung kayak gitu. Jadi bagaimana bentuk perhatian dari Gubernur Sumatera Utara terhadap mahasiswa dan mungkin harapan abang gitu antara mahasiswa dan pemerintahan Sumatera Utara itu gimana? Ya, jadi kemarin ketika turun aksi dan menyambut kita masa yang di depan kantor DPRD, situ juga ada terjadi dialog, yaitu perwakilan kita dari Cipayung menyampaikan untuk meminta untuk kita dilibatkan dalam proses pembangunan di Sumatera Utara ini dalam hal kita sebagai masyarakat dan elemen masyarakat yaitu mahasiswa, ya, kita minta dilibatkan untuk memberikan pandangan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Artinya kita di Sumut ini sebagai mitra kritisnya masyarakat, ya kan? Mitra kritisnya pemerintah dari elemen masyarakat maksudnya, itu tentu mendukung penuh pemerintahan Gubernur Bapak Edi Rahmayadi, tapi kita juga yang paling depan untuk mengkritisi beliau, ya kan, bila mana ada kebijakan-kebijakan yang ternyata merugikan daripada masyarakat. Artinya kita tetap kritis, tapi kita siap berkolaborasi. Artinya namanya ada dua sebenarnya alasan mengapa Gubernur Edi ini harusnya mendukung gerakan-gerakan kita mahasiswa di Sumatera Utara ini. Yang pertama memang sudah menjadi tertuang dalam undang-undang bahwa pemerintah harus membina masyarakat yang itu elemennya pemuda, organisasi mahasiswa dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah organisasi semacam kita ini itu adalah yang mengkader ataupun mengajak kaum muda ini supaya jauh daripada pengaruh narkoba, kemudian jauh daripada pengaruh-pengaruh seks bebas dan lain-lain. Hal-hal negatif. Artinya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melibatkan kita dalam pembangunan di Sumatera Utara. Kita tetap kritis, tapi kita juga siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Begitu. Berarti tetap sejalan lah dengan pemerintahan gitu ya kan Bang. Tapi tetap mengkritisi kita juga. Kita siap untuk turun kapan saja untuk menegur Pak Edi, baik itu dari segi audiensi ya kan maupun turun ke jalan. Kita siap.
Oke Abang Da, mungkin ini kan sudah di tahun 2022. Ya. Nggak nyampe 2 tahun lagi tuh kita tuh udah mau pemilihan presiden lagi kayak gitu. Mengingat sebelumnya pemilu sebelumnya itu banyak kali gesekan-gesekan sampai memakan korban antara kubu ini dan kubu ini gitu. Harapannya gitu gimana Bang Da? Harapan untuk pemilu ke depannya supaya tidak ada gesekan-gesekan yang memakan korban lagi tuh, harapan untuk pemerintah gimana? Ya, untuk belajar dari pemilu-pemilu yang lalu kita menyayangkan ada jatuhnya banyak korban kan begitu. Artinya di pemilu kali ini ya kita berharap pemerintah itu belajar daripada masa lalu bahwa sebisa mungkin tidak ada jatuh korban lagi dalam pesta demokrasi kali ini di 2024. Karena kan ini kita harus menyambut 2024 ini dengan bergembira karena kita menyambut pemerintah baru, pemimpin baru, visi misi baru. Artinya harus dibarengi dengan kegembiraan masyarakat dengan tidak ada jatuhnya korban lagi. Ya kita mendukung dan kita akan tetap mengawal pemilu ini sampai dengan selesai. Artinya kita tetap pantau pemerintah kinerja, kemudian berkolaborasi dengan penyelenggara agar tetap penyelenggaraan ini bisa sukses dan melahirkan kepemimpinan baik itu di tataran legislatif, eksekutif yang memberikan dampak perubahan untuk periode 2024 dan seterusnya. Mungkin terakhir gitu pertanyaannya Bang Da. Solusi dan saran untuk pemerintah terkait poin-poin yang diajukan mahasiswa ketika aksi kemarin bisa disampaikan mungkin Abang Da? Ya, artinya kita IMM dan bersama organisasi yang lain tentu tidak terhenti daripada isu yang kemarin kita sampaikan. Di Sumatera Utara sendiri banyak isu-isu yang harus diselesaikan ataupun permasalahan yang harus diselesaikan oleh atau dikawal oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kita juga IMM sedang fokus juga terhadap mengusut tuntas perusahaan yang di Mandailing Natal karena keracunan gas. Kita juga kemarin sudah buat diskusi ilmiah, kemudian kita juga akan melakukan lagi diskusi yang kedua, kemudian nanti langkahnya sampai dengan turun aksi, kemudian kita sudah surati juga ke kementerian, ke DPR RI, bahkan kita juga surati. Artinya mahasiswa kita khususnya IMM dan kawan-kawan organisasi lain akan tetap fokus tidak terhadap pada aksi isu yang kemarin, tapi juga semua isu yang ada di Sumatera Utara ini kita tetap mawas terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Sumatera Utara. Terkait isu yang kemarin, itu karena kita baru aksi kemarin, kita akan minta waktu yang kita sampaikan kemarin sampai hari sekitar Minggu, 7 hari lah atau 1 ya. minggu kita akan follow up kembali terhadap komitmen pemerintah kala itu yang disampaikan oleh Bapak Gubernur dan Ketua DPRD Pak Baskami Ginting. Terima kasih ya Bang Darif sudah meluangkan waktunya di podcast Pemikir Bicara. Terakhir bisa disampaikan closing statement terhadap pemerintah mengenai isu-isu nasional yang sudah kita bahas tadi ya Bang Darif. Silahkan. Oke. Closing statement ya. Iya. Ya, kita dari pembicaraan yang panjang ini kita berharap DPD IMM kita lah secara instansi melalui DPP IMM untuk meminta kepada pemerintah untuk fokus menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia hari ini. Kita menyayangkan kenaikan BBM yang ternyata dikontrol oleh mafia minyak goreng dengan disubsidinya harga minyak goreng itu, artinya pemerintah kan sudah kalah terhadap mafia minyak goreng. Maka dari itu kita siap mendukung jalannya pemerintah, tapi kita meminta kepada pemerintah untuk fokus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dampaknya langsung terkena kepada masyarakat. Kita mendukung DPP IMM untuk tetap kritis dan mengajak semua mahasiswa yang ada di pusat untuk mengawal kebijakan pemerintah agar menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Mbak Hana. Terima kasih. Sekian podcast kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam pemikir.